Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Natura, masih bersama saya Karina Ici, masih bersama dengan Bayu, dan yang pasti juga masih bersama dengan pengobatan herbal Jeng Ana. Dan yang pasti pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu informasi selengkapnya seperti apa, bisa langsung saja menghubungi pengobatan Jeng Ana yang berada di Jalan Kampar, nomor 6 daerah Indragiri, kurang lebih 200 meter dari Gor Pancasila. Dan untuk nomor telepon bisa langsung saja di 031 920239999 atau juga di 0851 032022666. Dan yang pasti untuk call center cabang Indonesia, Anda juga bisa langsung saja di 021 927 99991. Mungkin untuk Anda juga yang untuk sore hari ini sedang menyaksikan kami melalui live streaming yang ada di Bios TV. Nah, Mbak Ayu, kalau ngomongin soal jamu seperti tadi yang sudah sedikit disinggung begitu kan ya, apakah jamu ini juga berkhasiat untuk kesehatan? Dan khasiatnya mungkin seperti apa sih? Kalau kita lihat tanaman toga, tanaman tradisional itu kan saya yakin sekali pasti di Jeng Ana ini juga tidak ada efek sampingnya. Begitu. Betul sekali Mbak. Jeng Ana memang murni menggunakan produk dari dalam negeri. Jadi tidak ada menggunakan bahan-bahan yang diambil mungkin dari luar negeri, tidak ada. Karena Jeng Ana memang cinta dengan produk Indonesia Mbak ya. Ramuan-ramuan ini diperoleh dari tanah Indonesia. Ya, tanah air kita tanah kan air seperti kita itu. Kalau untuk efek samping tidak ada, tapi untuk reaksi yang ditimbulkan pada saat pasien atau si sakit mengkonsumsi ramuan biasa ada. Karena itu kan tujuannya memang untuk mengeluarkan toksin, racun ataupun ya penyakit, bakteri kan seperti itu Mbak ya. Jadi untuk proses pengeluaran, mungkin seandainya pada saat minum ramuan, pasien kok tambah sering buang air kecil misalnya, atau mungkin mengeluarkan keringat, atau mungkin juga ada rasa lemas, itu wajar. Karena sedang ada proses penyesuaian si ramuan ini dalam tubuh pasien, dan juga untuk detox ataupun sifat dari penggurahan ramuan ini, dia keluar bersamaan dengan mohon maaf keseharian kita, seperti buang air kecil ataupun buang air besar kan memang wajar dialami setiap hari. Jadi pengeluaran kan cepat Mbak, setiap hari keluar, kita tidak rasa, mungkin tidak yang mohon maaf. Tapi ada juga pasien yang mohon maaf, mungkin pasien dengan keluhan kanker payudara, yang sifatnya sudah luka, yang sifatnya sudah pecah, itu datang ke tempat praktek membawa keluhan seperti itu, tidak menutup kemungkinan juga pada saat nanti minum ramuan dia lebih banyak keluar dari darah, atau mungkin keluar seperti sifatnya nanah. Tidak ada masalah Mbak, karena kan memang si penyakit itu sebenarnya dikeluarkan melalui jalan terdekat dari di mana dia tumbuh. Kayak misalnya pasien dengan keluhan kanker payudara sudah pecah, seandainya minum ramuan kok tambah keluar nggak apa-apa, tetap kita dukung nanti dengan ramuan-ramuan yang sifatnya dia bisa untuk menambah darah. Jangan sampai pasien itu minum ramuan, pengeluaran lewat pengeluaran darah, dia lemes tidak. Jadi sudah ada apa istilahnya, sudah takaran-takarannya begitu. Sudah ada takarannya, sudah ada juga untuk istilahnya melapis biar pasien itu tidak lemes, tidak kekurangan darah, tidak anemia dari sarang semut. Itu nanti bagus sekali untuk kemo juga, sifatnya dia mematikan dari sel-sel kanker. Selain itu masih banyak lagi dari biji genetik. Yang terbaru memang penemuan dari Jeng Ana seperti kulit ular ataupun berambang daya, itu kan bagus sekali untuk membunuh dari sel-sel kanker. Jadi apa ya Mbak, untuk kanker sendiri itu kan dia tergantung dari di mana dia tumbuh, di mana juga nanti dia bisa pengeluaran. Misalnya tadi kanker payudara, ataupun misalnya ada keluhan di nasofaring kan berkaitan dengan tenggorokan rongga hidung, itu bisa saja nanti pada saat minum ramuan mungkin pengeluarannya lewat dari lubang hidung, seperti sering mengeluarkan ingus, atau mungkin kadang ada juga yang keluar sampai kayak seperti mimisan, yang nggak ada masalah, karena memang harus dikeluarkan. Beda lagi dengan keluhan mungkin seperti tadi, seperti kista, ataupun miom, ataupun mungkin ada masalah di serviks, di daerah kewanitaan, dia keluarnya lebih cepat juga lewat bawah, seperti mungkin bagi yang masih reproduktif mungkin lebih sering lewat menstruasi, seperti itu. Tapi selebihnya juga tadi sama, lewat pipis, lewat BAB, mungkin dari sering tambah keluar keringat, atau mungkin lewat biasanya ada sedikit mungkin rasa gatal kayak mungkin alergi, sebenarnya itu wajar. Jadi memang ada reaksi dari obat itu di mana dia sedang berperang melawan penyakit yang ada dalam tubuh pasien. Berarti untuk penyakit yang kronis sekalipun tetap bisa ya dibawa Insya Allah bisa Mbak. Sudah ada contohnya juga pasien dari Nganjuk, itu keluhannya dia miom. Miom itu kan sifatnya tumbuhnya di dalam rahim. Dia bisa mengganggu yang namanya orang susah memiliki keturunan.
Miom itu kalau misalnya sudah dibiarkan, sudah besar ukurannya, sifatnya menjadi tumor, seandainya mau dilakukan operasi pengangkatan kan rahimnya juga ikut diangkat. Seperti itu loh Mbak. Alhamdulillah sudah ada penurunan. Kemarin pasien itu ukurannya sudah besar sekali Mbak, sudah 23 cm. Bayangkan sebesar apa, tumbuh di dalam rahim kita yang ukurannya kan kecil ya. Itu mohon maaf perutnya kan sudah besar, alhamdulillah mengkonsumsi ramuan sudah ada perubahan. Jadi memang pengecekan medis kita perlukan juga. Jadi biar pasien juga istilahnya lebih tersugesti. Oh iya, dulu sebelum pengobatan ukurannya sekian, setelah pengobatan kok jadi sekian. Mungkin dari cek darah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah sel-sel kankernya. Sebelum minum ramuan sekian, setelah minum ramuan sekian. Jadi pasien lebih semangat lagi dan juga pasien itu mungkin juga lebih istilahnya lebih yakin bahwa yang namanya ramuan itu bisa untuk mengobati penyakit yang dialami saat ini, seperti itu. Berarti pemirsa kalau seandainya Anda sudah datang di klinik herbal Jeng Ana, jangan takut setelah membeli jamu atau membeli obat-obatan ramuan herbal, terus sudah membeli pulang saja ke rumah. Enggak ya, tetapi masih ada pengontrolan dari teman-teman klinik herbal Jeng Ana. Jadi setiap inci, mungkin setiap apapun tentang penyakit Anda nantinya akan lebih terfokuskan lagi begitu Mbak ya. Jadi bisa dilihat lagi kemarin sebelum ke Jeng Ana seberapa, terus pengembangannya setelah ke Jeng Ana seperti apa begitu ya. Betul. Wah itu mungkin yang dibutuhkan setiap orang karena kan kita tidak bisa hanya mengira-ngira saja, tapi yang realnya itu harus ada begitu Mbak Ayu ya. Makanya kan kita anjurkan juga pasien itu seandainya belum pernah melakukan pengecekan medis, monggo dilakukan pengecekan medis dulu. Seandainya mungkin bingung mau dicek apa segala macam, boleh nanti kan ke tempat kami, nanti kita berikan rujukan. Kan konsultasi nih Mbak, nanti misalnya mengeluhkan seperti ini, saya dirasakan seperti ini Jeng Ana atau Mbak Ayu misalnya, nanti kita berikan rujukan yang sekiranya itu memang tepat sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Ya misalnya mungkin ini keluhannya kok kebas kesemutan, kenapa? Kan takut daripada kita memvonis, oh ibunya diabetes. Mending lakukan pengecekan, diabetes mungkin karena kan hampir sama rasanya. Diabetes, kolesterol, seperti asam urat kan berkaitan juga dengan sirkulasi darah yang tidak lancar juga. Seperti itu. Nah Mbak, itu kalau kita membicarakan masalah komplikasi yang sangat begitu banyak sekali pemirsa ya, untuk wanita. Dan mungkin hal yang paling sering dan mungkin sering juga disepelekan Mbak Ayu, masalah keputihan. Betul Mbak. Itu adalah salah satu masalah yang hampir setiap wanita, saya rasa semua wanita pasti mengalami itu. Tapi mereka masih menyepelekan masalah keputihan. Betul Mbak. Yang katanya masih, nggak apa-apa kecapean. Oh mungkin cuma stres aja, kan begitu Mbak ya. Tapi ternyata dampaknya nanti akhirnya, wow bisa merembet kemana-mana dong dengan masalah keputihan seperti itu. Benar sekali. Untuk masalah keputihan banyak juga yang kami sudah tangani Mbak ya. Dari keputihan tuh yang sudah istilahnya sudah akut, sudah sampai menimbulkan peradangan di serviks misalnya, dan kadang juga sifatnya sudah menuju ke kanker serviks Mbak. Itu banyak yang kita tangani. Karena kan untuk masalah keputihan sendiri itu sebenarnya Mbak ya. Mungkin tadi benar seperti Mbak Kiki jelaskan, dipikir karena mungkin stres, kecapean atau salah makan. Tapi kan tidak segampang itu menganggap keputihan itu misalnya ini keputihan normal. Karena yang namanya keputihan sendiri kalau sebenarnya dari sifat keputihannya itu atau mungkin yang dirasakan si penderita sendiri kok sepertinya kok ini sudah menimbulkan rasa cemas atau mungkin ada rasa gatal atau mungkin kok sudah menimbulkan bau yang sudah tidak sedap atau bahkan sifatnya yang bentuknya sudah berbeda, itu kan perlu dilakukan pengecekan. Iya betul sekali Mbak Ayu ya, saya setuju kalau untuk soal itu. Dan sebentar lagi akan kita bahas untuk Anda semua wanita yang sedang melihat Bios TV dan pastinya juga bersama dengan Klinik Herbal Alami Jeng Ana. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Zona Natura.